Mungkin Ran, kalau aku tidak pakai mikrofon nggak apa-apa Ran? Harus dengar ya. Kamu situ matikan mic. Yang dari situ biar nggak mantul. Yang dari laptopnya nggak ada ya. Masuk ibu, jangan dengar lagi ibu ngomong kamu dengar langsung. Oke, cek mati. Oke ya. Baik. Sudah. Udah. Baik, Bu Rani, saya mungkin memberikan saran. Yang pertama itu adalah terkait dengan tabel. Mungkin tabelnya perlu disederhanakan. Kalau seandainya membaca tabelnya seperti ini, itu berarti sudah langsung menganalisis. Nah, tabel di dalam sini itu fungsinya adalah untuk pengantar analisis. Jadi di sini sudah saya contohkan, saya buatkan. Ada pertama itu nomor biasa ya, nomor, kemudian kutipannya, kemudian di sini baru ada gaya bahasa, bagi lagi sindiran, perbandingan dan lain-lainnya, kemudian ada anak-anaknya lagi. Oke? Tinggal di checklist saja. Oh, ini yang pertama, data pertama di sini. Kalau seandainya nanti datanya ada dua, ada data yang sama itu punya peluang di kolom yang berbeda, maka tanda checklistnya itu ada dua. Ya, baik. Itu Bu Rani yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan menentukan ini. Kalau menurut saya masih ada keliru. Ya, kita mungkin boleh periksa satu persatu datanya ya. Coba langsung buka halaman 3-nya saja nak. Baik, data 1. Segitu hauskah Bapak untuk berkuasa? Itu sindiran atau hiperbola? Sindiran kan? Nah, itu tak perlu kamu nanti didiskusikan lagi dengan ibu, renungkan dalam, dia bisa jadi masuk sindiran, ya. Belum tentu dia berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan itu dia begini, keringatnya bercucuran menganak sungai, darahnya mengalir, itu yang dikatakan berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, menuju Indonesia unggul, gerak cepat, pasti, itu juga tidak termasuk kalau menurut saya. Enggak. Ya. Tapi diskusikan lagi nanti enak dengan pembimbingnya. Kemudian yang ketiga, warga Indonesia paling tepat untuk dapat 2 gawat. Langsung sikat, coblos tepat. Yang kamu katakan dia berlebih-lebihan itu di bagian mananya yang ketiga ini? Ini nanti kan jurnal ya, jadi dibaca orang, jangan sampai kita menyesatkan orang lain, ya. Kira-kira kalau saya tanya itu di mana letak hiperbolanya? Hah? 2 gawat. Apa itu 2 gawat? Apapun masalahnya, solusinya makan gratis. Kalau yang kelima nih boleh, pesawat terguncang-guncang, tetap harus santai, ya. Kemudian yang keenam masih perlu dipertanyakan. Yang ketujuh, tolong bercermin pada partai sendiri. Oke, ini boleh. Yang ketujuh ini nanti masih agak ragu nih, apakah dia personifikasi atau memang hiperbola? Ya. Nah, jadi kenapa tadi Ibu sarankan nomor datanya begitu, nomornya 1, terus ada kutipan, kemudian ada bagiannya. Karena begini, kamu data ini nomornya berkali-kali nomor yang sama. Jadi begini, harusnya konsep data di dalam kajian kualitatif atau kajian sastra dan juga kajian-kajian yang sejenis ini, deskriptif begini, itu nomor data ini nggak boleh sama ini nak, ya. Jadi nomor data itu ini 1, 2 ini harusnya berlanjut, nomor 8.
Ya, nggak boleh dia ini satu lagi, ini satu yang mana, nanti orang bingung. Oke, paham nggak kira-kira? Jadi kamu nih jumpa ada berapa bagian. Ini udah tahu sekian data ini sebenarnya. Oke, dari sekian data itu dapat kita simpulkan sekian personifikasi, sekiannya sindiran, sekian itu dapat. Tapi kalau begini kita cuma langsung oh ini 7, ini agak susah. Untuk mengkalkulasikannya agak susah. Jadi harusnya nomor data itu sama, satu dan seterusnya. Jadi satu ya data yang sama itu nanti berpeluang dikaji di gaya bahasa yang lain, ya. Kemudian ini untuk kebaikan kita bersama ya. Menurut Ibu saya perlu bahas. Mungkin kadang kalau udah terjumpa data banyak begini suka apa ya, keliru kita. Kadang-kadang kok saya bingung ya. Nah, tapi ini kan kajian kualitatif ya, memang harus jeli. Nah, sebetulnya di dalam konsep kita kualitatif itu perlu adanya konsultasi dengan ahli, mungkin orang yang lebih paham terkait dengan misal membahas gaya bahasa ini siapa, apa ya. Kalau tapi ini karena S1 ya boleh lah, tapi sebenarnya karena ini adalah kajian yang bersifat ilmiah, harusnya memang ada seperti Ibu Prodi kemarin itu dia mahasiswanya itu ada validatornya, ada validasinya ya dari segi bahasanya. Kamu ada nggak? Nggak ada ya? Tak ada ya validasi. Jadi validasi dia tidak ada diskusi mungkin dengan yang dosen lain mungkin terkait menentukan konsep-konsep data nih. Kalau untuk yang data yang udah pasti itu nggak perlu dikonsultasikan, tetapi untuk data-data yang diragukan, nah seperti yang tadi itu termasuk sindiran atau apa? Ya itu harus dikonsultasikan sebetulnya. Baik, kita buka lagi ke metafora. Metafora apa tadi nak? Perbandingan kan, ada kata kuncinya perbandingan. Kira-kira data pertama kamu dari metafora itu ada perbandingan enggak di situ? Saya itu setia, itu harusnya macam apa itu? Saya itu setia, penegasan enggak itu? Saya itu setia, dia berbanding dengan siapa itu? Saya itu setia, saya itu setia sedangkan dia tidak, itu baru perbandingan. Ya enggak kira-kira? Kalau menurut saya sih itu penegasan, saya itu setia. Saya menegaskan kepada orang lain bahwa saya setia. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, jangan lupa minta maaf sama korban politik identitas dan korban wadas. Juga saya tidak melihat di situ adanya perbandingan. Justru malah orang ini menyarankan untuk minta maaf, ditegaskan lagi. Kemudian sedih Bung, saya melihat kondisi negeri ini. Metafora itu. Oke. Lebih jauh melihat Indonesia ke depan di dalam hatinya. Pemilu ini jangan diisi dengan kebencian. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila semua untuk Indonesia. Oke, jadi metafora ini kamu yang jawab sendiri ya. Tidak masalah. Yang penting saya nyarankan ini nanti kembalikan lagi ke konsep dasar. Kenapa kamu jadi salah? Karena contoh kamu di dalam penjelasan itu salah. Kamu baca pendapat orang, teori orang yang contohnya itu disertakan. Jadi di dalam kamu menguraikan pengertian
pengertian majas hiperbola dan sebagainya itu diberikan contohnya, sehingga ketika kamu mengambil contoh jadi benar. Oh iya, ini sesuai. Iya, karena kamu nggak ada contoh. Banyak kok bukunya. Lihat buku Prof. Burhan Nurgiantoro Stilistika itu banyak ya. Ini nak tolong laptop ibu mau habis nih. Sebentar. Jadi dalam buku Stilistika Prof. Burhan, laptop ibu di sana, Cas. Di tas ibu di ruang sana sebelah teman. Jadi di Burhan Nurgiantoro itu dijelaskan langsung, nak. Kamu buka aja Stilistika Burhan Nurgiantoro itu, ada petunjuknya langsung ke sana ya. Jadi banyak nih perlu didiskusikan lagi. Kalau menurut saya ini kurang tepat letakkannya ini. Jangan sampai salah ya. Nanti malu kita kalau kita salah. Itu tadi rendah ku bahas bagian-bagian datanya. Kemudian tidak ada sitasi dosen. Yang bahas gaya bahasa banyak. Tutup. Ada nggak kamu ambil jurnalnya dosen di situ? Nggak ada. Masukkanlah punya pembimbing ya di daftar pustakanya. Kemudian balik lagi ke tabel tadi. Itu kan dalam kurung epic rap. Balik buka ke tabel kamu. Tabel kamu kembali buka. Itu kan di setiap ujung data itu kan kamu kasih kutipan gitu kan. Kan di atas kan sudah disebutkan, itu nggak perlu itu. Kalaupun kamu harus masukkan epic rap The Battle of President 2024 itu disingkat saja. Jadi nggak banyak halaman begini. Ya. Kalau jurnal ini nggak bisa ini kayak gini. Walaupun nanti kamu udah diterima, nanti kita nggak bagus gitu. Ini kan lebih dari 1 halaman ya tabelnya. Ini maksud saya itu supaya singkat tabelnya nih. Itu nggak perlu lagi epic rap itu kalau maupun masuk disingkat aja, ambil singkatannya aja diambil. Ya, ada yang mau ditanyakan kira-kira sebelum? Kamu yakin banyak persoalan ternyata ya di data kamu ya? Iya. Nanti saya bantu kalau memang perlu untuk diskusi, saya bantu. Ya. Nah, sebelum minta tanda tangan nanti bawa saja. Itu saja Ibu Rani. Terima kasih. Kok keluar saya tadi tuh?